Halo, dengan saya Utami. Saya di sini akan mempresentasikan tentang modul 4, 5, dan 6 Pendidikan Bahasa Indonesia di SD. Nah, modul 4 itu kita akan membahas tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu ada dua, yaitu keterampilan membaca permulaan dan keterampilan membaca lanjutan. Sekarang kita membahas tentang pengertian membaca permula. Nah, pengertian membaca permula itu apa sih? Nah, pengertian membaca permula itu adalah suatu proses pengenalan lambang-lambang bunyi bahasa dan mengubah lambang-lambang bunyi tersebut menjadi bunyi-bunyi bahasa bermakna. Nah, yang biasanya buta aksara itu bisa dibilang dengan membaca permula. Kita membahas tentang 3 kelompok dari tingkatan keiliterat. Nah, keiliterat itu tadi adalah masyarakat yang masih buta aksara. Nah, ada 3 kelompok nih, literat, aliterat, sama literat. Nah, kalau yang iliterat itu buta aksara, kalau yang aliterat itu malas membaca, dan terakhir literat itu biasa dan bisa membaca. Nah, menurut Mas Sri Sariputra tahun 2008 menjelaskan tentang membaca pemula itu diperuntukkan bagi anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, penekanan pembelajarannya itu difokuskan terhadap pengondisian siswa untuk masuk dan mengenal bacaan. Sekarang aku akan membahas tentang tujuan membaca permula sama fungsi membaca permula. Nah, tujuannya itu apa? Ya, untuk melek huruf, seperti kita bisa melafalkan bunyi, bisa mengerti apa ini lambang bahasa tulis, terus juga biasanya jenis ini itu untuk anak-anak belajar seperti membaca nyaring, bersuara, dan membaca teknis. Nah, sekarang fungsi membaca permulaan itu ya untuk fungsinya membaca itu ya untuk jendela pengetahuan, untuk informasi yang baru, dan banyak lagi. Jadi kalau ingin sukses, kita harus tahu tentang membaca, atau kalau di agama juga ikro itu atau membaca. Jadi kita harus bisa membaca. Nah, sekarang kita masih membahas tentang jenis-jenis membaca permula. Nah, menurut Pak Regan tahun 1979 dengan mengutip pendapat Rothschild et al. 1978 menjelaskan sub-sub keterampilan membaca itu ada 3. Komponennya itu 1. Pengenalan terhadap aksara dan tanda-tanda baca. Yang kedua, korelasi antara tanda baca dan unsur linguistik formal, dan yang ketiga, bisa 1 dan 2 itu bisa dihubungkan dengan makna. Nah, dari jenis-jenis yang tadi saya sebutkan, yang paling cocok ditanamkan itu yaitu membaca bersuara atau nyaring, dan membaca teknis. Nah, sekarang aku akan membahas tentang membaca nyaring atau membaca bersuara. Ada 3 metode dari membaca nyaring, yaitu 1. Metode bunyi, 2. Metode alfabet, dan yang ketiga yaitu metode suku kata atau silaba. Sekarang aku akan membahas tentang membaca teknik. Nah, membaca teknis itu apa? Pada membaca jenis ini, anak-anak sudah mulai dibimbing ke arah membaca teks secara tepat menurut lafalnya dan intonasinya. Nah, sekarang aku akan membahas tentang keterampilan membaca lanjutan. Nah, apa sih keterampilan membaca lanjutan? Nah, pengertian membaca lanjutan itu adalah keterampilan membaca yang ditunjukkan untuk membaca lanjutan dengan sasaran melek wacana, yakni kemampuan memahami dan memetik makna bacaan, baik makna yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi ini lebih ke mendalami, lebih mengerti lagi apa yang telah
yang telah dibacanya gitu. Nah, sekarang tujuan membaca lanjutan itu ada 5 poin, yaitu membaca untuk memperoleh informasi faktual, 2. Membaca untuk memperoleh informasi khusus, 3. Membaca untuk memberikan pertimbangan atau penilaian, yang keempat, membaca untuk memenuhi kepuasan dan kenikmatan emosional, 5. Membaca untuk mengisi waktu luang. Nah, sekarang aku akan membahas tentang membaca nyaring atau membaca bersuara. Ada 3 metode dari membaca nyaring, yaitu 1. Metode bunyi, 2. Metode alfabet, dan yang ketiga yaitu metode suku kata atau silaba. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang keterampilan menulis. Keterampilan menulis itu ada 2, yaitu keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis lanjutan. Nah, sekarang aku bahas dulu ke pengertian penulisan permulaan. Pengertian penulis permulaan itu aktivitas fisik dalam bentuk kegiatan melukis atau menggambar lambang-lambang bahasa. Nah, tujuan menulis permulaan itu ketika anak mengenali lambang-lambang bunyi secara reseptif, dia juga harus mampu merepresentasikan lambang-lambang yang sudah dikenal itu dalam wujud tulisannya. Pembelajaran menulis meliputi kegiatan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin. Tujuan dan fungsi menulis permula itu tujuannya 1. Melatih kelenturan gerak tangan, 2. Menirukan gambar, lambang bunyi, bahasa huruf-huruf, 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi, yang keempat menulis tegak, bersambung, dan yang kelima menulis indah. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran menulis permula, yaitu sebenarnya ada banyak, tapi saya akan membahasnya satu persatu, yaitu 1. Menjiplak berbagai bentuk gambar, menjiplak berbagai bentuk-bentuk huruf, terus juga berbagai bentuk gambar dan huruf, terus juga mencontoh huruf-huruf dari buku atau papan tulis, terus juga mencontoh teks sederhana, melengkapi cerita sederhana, terus juga melengkapi kalimat berdasarkan gambar, terus juga menulis kalimat sederhana, dan memperhatikan kalimat huruf kapital dan tanda titik, seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang keterampilan menulis. Keterampilan menulis itu ada 2, yaitu keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis lanjutan. Nah, sekarang aku bahas dulu ke pengertian penulisan permulaan. Pengertian penulis permulaan itu aktivitas fisik dalam bentuk kegiatan melukis atau menggambar lambang-lambang bahasa. Tujuan dan fungsi menulis permula itu tujuannya 1. Melatih kelenturan gerak tangan, 2. Menirukan gambar, lambang bunyi, bahasa huruf-huruf, 3. Membedakan bentuk atau gambar setiap lambang bunyi, yang keempat menulis tegak, bersambung, dan yang kelima menulis indah. Sekarang ke aspek kebahasaan dalam menulis, yaitu pemakaian kata, penulisan kalimat, terus penggunaan ejaan. Nah, sekarang aku akan membahas tentang modul 6, yaitu pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menyimak.
Nah, next, pembelajaran menyimak kelas rendah. Berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia di SD, untuk materi pembelajaran mendengarkan peserta didik diharapkan mampu mendengarkan dongeng, wacana lisan tentang deskripsi benda atau denah, teks, padel, puisi anak lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks, drama, petunjuk denah, pengumuman, pembacaan, pantun, narasumber, cerita rakyat, cerpen anak, dan berita. Jadi pembelajaran menyimak kelas rendah itu seperti yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pembelajaran menyimak di kelas tinggi, yaitu satu, butiran-butiran pertanyaan yang digunakan untuk menguji atau melatih pemahaman pembelajaran. Presentasinya harus lebih banyak pada pertanyaan kategori tingkat tinggi atau analisis, evaluasi, dan kreatif. Bentuk pertanyaan diupayakan beragam. 3. Pertanyaan hanya dapat dijawab ketika pembelajaran menyimak dengan seksama. Yang keempat, pertanyaan diawali dengan pendahuluan berupa persepsi yang mampu menarik perhatian pembelajar. Yang kelima, kegiatan inti harus memuat 3 kegiatan utama, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang menarik. Yang keenam, kegiatan penutup harus mampu memberikan kesan yang menarik. Yang ketujuh, tugas-tugas yang dikerjakan anak harus tugas mendukung percakapan hidup untuk berkiprah di masyarakat. Nah, sekarang sudah di penghujung dari modul 4, 5, dan 6 yang telah saya presentasikan. Semoga memenuhi tugas 2 yang Bapak berikan. Terima kasih.